Haleluya, puji Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu menyertai kita semua, Bapak Ibu dimanapun kita berada. Saya bersyukur kita masih boleh ada sampai saat ini, dan saya mengajak kita semua untuk memperkatakan iman kita. Salam revival, biar kiranya kita terus berubah, berkarya, dan kita menjadi berkat. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Biar kiranya kehidupan kita terus mengalami perubahan di hari ke hari. Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian, Amsal 11 ayatnya ke-27, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi judul kebenaran firman Tuhan saat ini adalah buah perbuatan. Yang diharapkan dari sebuah pohon adalah bukan hanya sekedar pohon itu bertumbuh menjadi pohon yang subur, tetapi yang diharapkan dari sebuah pohon adalah buah yang dihasilkan pohon itu. Begitu juga ketika kita menanam bunga, ketika kita menanam, kita tidak hanya melihat bunga itu bertumbuh subur, tetapi dia menghasilkan bunga yang indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kalau kita mengaku kita ini sebagai orang percaya, takut akan Tuhan, yang ingin dilihat orang, yaitu buah kebaikan yang kita beri, yaitu yang ingin dilihat orang-orang adalah perbuatan-perbuatan baik kita, buah yang kita hasilkan dari kehidupan kita yang dapat dinikmati. Ketika kita mengharapkan sebuah pohon, buah yang dihasilkan, kita mengharapkan buah yang dapat dinikmati, yang enak, yang baik. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan kejahatan. Dan kita akan melihat di sini seperti apa perbuatan jahat itu. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan, mungkin dari perkataan kita. Kalau hari-hari kemarin kita belajar tentang bagaimana kita harus menjaga lidah kita, perkataan kita. Hari ini kita akan belajar perbuatan jahat. Saya mengambil satu contoh, yaitu perbuatan jahat, yaitu menghakimi. Menghakimi tidak selamanya dengan perkataan yang kita keluarkan. Menghakimi tidak selamanya dengan ucapan-ucapan yang kita lontarkan kepada orang lain. Tetapi terkadang juga penghakiman itu kita lakukan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, toh saya tidak mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, toh saya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang langsung kepada seseorang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penghakiman itu tidak selamanya dengan perkataan kita, tetapi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan akan hal ini? Kita akan melihat di dalam Markus 7 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata di sana, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat dan sebagainya. Bahkan dikatakan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ternyata Bapak Ibu, segala sesuatu yang keluar itu adalah berasal dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita. Karena itu saya mau katakan bahwa firman Tuhan katakan bahwa jangan kita mengejar kejahatan. Karena kalau kita mengejar kejahatan, melakukan hal-hal yang jahat, kita akan ditimpa oleh perbuatan jahat kita. Penghakiman itu milik Tuhan, bukan milik kita, bukan milik manusia. Yakobus 4 ayatnya yang ke-12b dikatakan, tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Kita tidak berhak untuk menghakimi sesama kita. Kita tidak berhak untuk melakukan kejahatan ini Bapak Ibu. Menghakimi itu adalah jahat di mata Tuhan. Penghakiman itu jahat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia?
Ada hukuman bagi orang-orang yang suka menghakimi, suka melakukan hal yang jahat ini di dalam Matius 7 ayatnya kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan katakan, apa yang kita ukurkan, ukuran yang kita ukurkan kepada orang itu akan diukurkan kepada kita. Penghakiman yang kita pakai untuk orang lain itu akan menimpa kembali kepada kita. Firman Tuhan jelas katakan, siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Tetapi siapa mengejar, siapa mengusahakan, kejahatan akan ditimpa kejahatan. Saat kita menghakimi, kita pun akan dihakimi oleh Tuhan. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan, siapa yang pertama kali menikmati perbuatan kita? Yaitu diri kita sendiri, kemudian orang lain. Kalau perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang baik, kalau kita mengejar hal-hal yang baik, maka yang akan menimpa kita adalah perbuatan yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan hal-hal yang jahat, kita mengejar hal-hal yang jahat, hal-hal yang jahat itu pun yang akan menimpa kehidupan kita. Di dalam pembacaan kita, fokus dua hal, mengejar kebaikan dan mengejar kejahatan. Mengejar di dalam bahasa Ibraninya artinya radap, berarti memburu atau menangkap. Seorang pemburu di hutan pasti membutuhkan kekuatan, membutuhkan kekuatan untuk berlari mengejar buruannya sehingga dia mendapatkan hasil. Harus ada usaha, harus diusahakan. Nah, dikatakan bahwa siapa mengejar kebaikan dan siapa yang mengejar kejahatan, berarti ada usaha, ada suatu yang diusahakan untuk kita memperoleh kebaikan itu. Sama halnya saat kita mengejar kebaikan, membutuhkan kekuatan untuk kita berjuang. Kejar terus kebaikan, usahakan perbuatan-perbuatan yang baik yang keluar daripada kehidupan kita. Usahakan perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Kejar itu, usahakan itu. Kalau kita tidak berusaha mengejar perbuatan-perbuatan baik, berarti kita sedang mengejar yang jahat, dan hasilnya, pencapaiannya sama jahatnya dengan apa yang kita lakukan. Karena orang yang tidak melakukan kebaikan, dia sedang melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri. Setiap pilihan di dalam kehidupan kita mempunyai konsekuensi. Kalau kita memilih yang jahat, maka konsekuensinya yang jahat. Kalau kita memilih kebaikan, maka yang kita terima juga kebaikan. Bapak Ibu, ketika kita menanam benih durian, maka akan tumbuh tunas durian, kemudian dia akan bertumbuh menjadi pohon durian dan menghasilkan buah durian. Tidak mungkin buah yang dihasilkan buah mangga atau buah manggis. Benih apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Sama halnya ketika kita menabur kebaikan, maka buah yang kita hasilkan adalah kebaikan. Yang kita terima adalah kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejarlah kebaikan dan jangan kita mengejar kejahatan. Usahakanlah perbuatan-perbuatan baik, saudara. Teruslah berubah ke arah yang lebih baik, agar saudara menerima kebaikan-kebaikan sebagai buah dari perbuatan saudara. Sebab orang-orang percaya itu yang dituntut daripadanya yaitu menghasilkan buah yang baik. Puji Tuhan, biarlah terus kita berubah, kita terus menghasilkan karya-karya di dalam kehidupan kita, dan kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, kita terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813
27420088. Puji Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau terus membawa kami kepada perubahan-perubahan hidup kami. Engkau mengajarkan kami saat ini untuk bagaimana kami terus melakukan hal-hal yang baik. Kami mengejar perbuatan-perbuatan yang baik. Kami mengusahakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak kami mengejar hal-hal yang jahat, yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, tapi biarlah kiranya Roh Kudus yang terus pimpin kami, sehingga di dalam perbuatan-perbuatan kami adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupan kami terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberitahukan kepada kami jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.